Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel informasi bermanfaat perikanan. Nah, teman-teman sekalian, sebelumnya juga saya telah membahas mengenai persyaratan dalam pengajuan akses modal melalui LPUMKP. Nah, sekarang kita akan sebagai tindak lanjutan dari realisasi usulan tersebut. Kalau tidak salah pada saat itu diusulkan tahun 2020 dan alhamdulillah di tahun 2021 kemarin ini sudah ada yang cair. Oke, mungkin lebih detailnya kita akan bertanya atau pada pendamping LPUMKP ini untuk memberikan informasi terkait dengan pencairan yang telah dilakukan sebelumnya. Oke Pak, kita mungkin bisa sampaikan. Oh, ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk pencairan tahun lalu, tahun 2021 itu yang pertama itu alhamdulillah kita sudah mencairkan 400 juta. 400 juta. Iya, 400 juta. Ya. Kemudian yang kedua ada 95 juta. 95 juta. Kemudian ada 50 juta. 50 juta. Dan yang terakhir adalah 50 juta. Oh, sebanyak 4 orang Pak ya? Iya, jadi orang. yang cair itu alhamdulillah kami sudah cairkan 4 orang di Kabupaten Kolaka. Kabupaten Kolaka. Iya. Nah, kalau kemarin Pak di tahun 2020 ya usulannya, itu berapa banyak yang mengajukan Pak? Jadi kemarin usulannya itu ada sekitar 12 proposal. 12 proposal. Iya, tapi karena ada beberapa hal yang tidak memenuhi syarat untuk bisa dicairkan, akhirnya dibatalkan atau ditolak proposal pengajuannya. Proposal pengajuannya. Jadi yang lolos di tahun pengusulan di tahun 2020 Iya. hanya 4 orang yang dicairkan di Iya, tahun 2021. Iya. Yang mungkin masih ada yang di tahun 2020 usulannya, kemudian nanti di tahun 2020 ini 22 ini apakah berpotensi nanti cair atau gimana Pak? Jadi yang belum diajukan komite itu insya Allah mudah-mudahan bisa dicairkan karena masih sementara proses tahap pengajuan komite di pusat di Jakarta. Masih dalam tahap pengajuan. Iya, jadi kemarin kami sudah diberitahu 3 hari yang lalu itu karena ada informasi bahwa ada jadwal komitenya. Hanya sampai sekarang belum ditahu kapan hasil komite itu dikeluarkan. Gitu Pak. Kalau boleh tahu Pak, istilahnya usulan-usulan yang ditolak tahun 2020 kemarin itu karena faktor apa? Iya, jadi salah satu halnya itu adalah pada saat proses pengajuan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pada saat di survei itu ternyata masih ada utang atau tunggakan dari bank, misalkan Bank BRI atau Bank BRI yang diharapkan dilunasi tapi tidak kunjung diselesaikan, akhirnya dibatalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah seringnya terjadinya gagal panen. Jadi dalam tahap proses interview si pembudidaya itu atau pelaku usaha ini, khususnya di bidang budidaya itu sering terjadinya gagal panen. Jadi digagalkan atau ditolak pengajuannya. Iya. Tapi kira-kira yang tertolak itu apakah ada potensi untuk istilahnya mengajukan kembali misalkan? Seperti itu. Kita lihat lagi Pak, kalau misalkan dia ingin mengajukan kembali, ingin tetap berupaya, ada keinginan untuk bisa ingin kembali mengajukan, itu kami buka lowongan juga, tetap kami buka lowongan. Apabila beliau atau si pelaku usaha ini ingin mengajukan lagi, itu tidak apa-apa, tetap kami layani. Hanya saja kalau misalkan prosesnya nanti tetap begitu ya kami mohon maaf tidak bisa lagi. Jadi selama mungkin syarat-syarat yang sebelumnya itu belum disesuaikan, maka itu ada kemungkinan ditolak lagi meskipun melakukan pengusulan kembali seperti itu. Oh ya Pak. Terkait dengan pencairan ini yang seperti tadi sudah ada dijelaskan 4 orang yang sudah cair, itu pencairannya di mana? Pencairannya di mana? Ya, jadi kami ada 2 sistem pencairan di Bank BRI sama di Bank BNI. Kalau di BNI itu biasa kita lakukan pencairan langsung, di mana
notaris yang bertanggung jawab atas pencairan ini itu dari Jakarta atau dari kementerian. Mereka bekerja sama dengan kementerian atau bersama lembaga kami untuk mencairkan pelaku usaha yang ingin melakukan pencairan secara langsung. Tapi kalau bisa juga dengan pencairan melalui notaris di daerah, ya itu biasanya kami melakukan di Bank BRI. Bank BRI. Iya, kayak gitu. Kalau untuk misalnya pembayaran, ini masalah pembayaran itu di mana dilaksanakan Pak? Apakah mengirim langsung di rekening ataukah seperti apalah prosesnya seperti itu? Jadi kalau untuk pembayaran kami pakai Bripa. Jadi ya sistem Bripa, di mana Bripa ini itu sudah ada memang namanya, tinggal kita masukkan misalkan berapa iuran pokok sama iuran jasanya. Jadi kita masukkan di situ, tinggal mereka kirim ke pusat. Jadi langsung terbaca gitu. Maksudnya pembudidaya ini misalkan atau pelaku utama ini yang datang ke bank atau seperti apa dia? Jadi bisa lewat ATM saja. Oh, lewat ATM saja. Ya, kalau ada ATM sekitaran dekat-dekat sekitaran pemuda, misalkan seorang pelaku usaha budidaya ingin melakukan pembayaran, misalkan ada ATM di dekat rumahnya, itu bisa langsung ke ATM melakukan pembayaran lewat Bripa. Oh, begitu. Ya, jadi tidak perlu lagi repot-repot ke kantor. Seperti itu. Ya, bisa juga ke kami, ke pendamping. Hanya kami takutnya jangan sampai ada keraguan, misalkan jangan sampai kami bawa atau kami salah gunakan dananya. Makanya lebih bagusnya itu pelaku usaha langsung yang melakukan sistem pembayaran iurannya kayak gitu. Oke. Saya kira informasinya itu Pak ya bisa mungkin nantinya menjadi referensi bagi para pelaku usaha bahwa akses modal ini memang benar-benar sudah dirasakan oleh pelaku utama ataupun pelaku usaha yang bergelut di dunia perikanan. Dan bahkan tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah dari pengusulan tahun 2020 bahkan hanya dalam rentang kurang lebih 1 tahun itu ada yang sudah cair hingga berapa, kurang lebih 500 juta ya? 500 juta. Kurang lebih 500 juta tadi yang sudah dicairkan. Dan semoga para pelaku utama yang mungkin belum mendapatkan informasi terkait akses modal melalui LPMKP ini bisa segera mungkin untuk menghubungi pendamping ya yang berada di lokasi atau mendatangi Dinas Perikanan Kabupaten atau provinsi untuk mencari tahu apakah pendamping LPMKP ada di sana atau tidak. Mungkin Pak Ilham saya ucapkan banyak terima kasih Pak atas informasi yang telah diberikan. Oke teman-teman, saya kira itu saja yang bisa kami informasikan kepada teman-teman sekalian. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perikanan. Pencairannya kami kan ada 2. Itu ada pencairan di Bank BRI sama di Bank BNI. Iya. Jadi kalau khusus untuk dikat saja nih. Iya, oke. Ada loh. Santai saya bos. Apa namanya nih? Pencairan langsung. Astagfirullah. Pikirin sih Pak. Aduh, kenapa saya lupa?